Dikisahkan dahulu kala ada sebuah wilayah yang bernama Al-Mutafiqah. Di dalamnya terdapat 5 kota, yaitu Sabah, Sarah, Amarah, Duma, dan Sodom. Kota Sodom adalah kota yang paling besar di antara kelimanya. Al-Tabari menyebutkan bahwa Sodom saat ini terletak di Yordania, sementara Ibnu Katsir menyebut dengan lebih detail lokasinya, yaitu berada di pantai bagian barat Laut Mati. Di wilayah inilah kelak Nabi Lut alaihissalam akan diutus. Umat Nabi Lut alaihissalam termasuk kaum yang banyak dikaruniai kelebihan. Mereka suka bersatu dan bergotong royong, dan biasa berangkat kerja bersama-sama, meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah. Iblis tidak menyukai hal tersebut. Ia telah melakukan banyak upaya untuk menyesatkan kaum yang memiliki rasa persatuan dan gotong royong, namun belum berhasil. Hingga satu ketika saat masyarakat Sodom pulang kerja, hasil pekerjaan mereka dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Esok harinya orang-orang bertanya-tanya, siapa gerangan yang merusak pekerjaan mereka? Hingga kemudian mereka bersepakat, apabila pelakunya tertangkap, dia akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Di hari-hari berikutnya, iblis menjelmakan dirinya menjadi seorang anak muda yang manis dan menawan. Satu ketika, kaum Nabi Lut melihat anak itu, dan menyadari bahwa anak tersebutlah yang membuat kerusakan pada hasil pekerjaan penduduk. Tidak butuh waktu lama, anak itu berhasil ditangkap oleh masyarakat Sodom. Dan dari hasil interogasi, anak tersebut mengakui perbuatannya merusak pekerjaan para penduduk. Karena perbuatannya itulah, kemudian si anak dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum ia dieksekusi, warga memutuskan untuk mengurung anak tersebut dengan tujuan agar ada teman, kerabat, atau keluarga yang mencari dirinya, sehingga nantinya dapat diadili. Sambil menunggu adanya kemungkinan kerabat atau keluarga yang mencari anak tersebut, warga secara bergiliran menjaga tempat si anak ditahan. Sampai pada satu malam ketika memasuki waktu tidur, terdengar suara sang anak menangis dan berteriak meratap. Merasa terganggu, seorang penjaga kemudian menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Si anak menjawab bahwa ia selalu dipeluk ayahnya sebelum tidur. Merasa iba dengan jawaban si anak, sang penjaga memutuskan untuk memeluknya. Saat berada dalam pelukan si penjaga, sang anak membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat, hingga si anak kemudian mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh penjaga pada dirinya. Inilah perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia. Pada hari saat si penjaga bangun dari tidurnya, ia mendapati si anak sudah tidak berada di tempatnya. Dengan penuh semangat dan berapi-api, si penjaga menceritakan segala sesuatu yang terjadi tadi malam pada masyarakat Sodom. Selain itu juga dia mencontohkan kepada masyarakat Sodom apa yang diajarkan oleh sang anak kepada dirinya, sehingga teman-temannya yang lain saling mencoba untuk melakukannya. Hari demi hari, kerusakan moral itu menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Tidak puas sampai di situ, iblis mengajarkan hal baru kepada kaum wanita dengan mempengaruhi mereka sambil mengabarkan bahwa laki-laki mereka sudah saling suka dan kaum wanita tidak lagi dibutuhkan. Kemudian iblis mengajarkan cara agar kaum perempuan Sodom bisa mencukupi kebutuhan biologis mereka satu dengan yang lainnya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa dari sinilah awal hubungan seksual antar laki-laki disebut dengan sodomi yang diambil dari nama kotanya yaitu kota Sodom. Dilaporkan juga bahwa penduduk kota Sodom saat itu secara terbuka dan tanpa perasaan malu melakukan perbuatan terlarang yang diajarkan oleh iblis. Bukan hanya itu, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Zaid dikatakan bahwa mereka juga memaksa siapapun yang melintas di kota tersebut untuk melakukan hal terlarang yang diajarkan oleh iblis. Maka untuk alasan inilah kemudian Nabi Lut alaihissalam diutus untuk meluruskan mereka. Nabi Lut alaihissalam hidup di masa yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hubungan di antara keduanya adalah sebagai keponakan dan paman. Ayah Nabi Lut merupakan saudara kandung Nabi Ibrahim. Al-Tabari meriwayatkan, Nabi Lut beriman kepada kenabian Ibrahim dan mengikuti agama yang diajarkan olehnya. Al-Tabari dalam Tarik Al-Rusul wa Al-Muluk mengatakan setelah dari Mesir, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan Sarah kembali ke Suriah. Dikatakan juga bahwa Nabi Ibrahim kemudian menetap di Palestina dan menempatkan keponakannya yaitu Nabi Lut di Yordania. Allah kemudian mengutus Nabi Lut untuk menjadi nabi bagi penduduk kota Sodom di Yordania. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami juga telah mengutus Lut. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan fahisyah yang tidak satu pun mendahului kamu mengerjakannya di alam raya? Sesungguhnya kamu telah mendatangi lelaki untuk syahwat, bukan wanita. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.
wajar kamu melakukan fahisyah, suatu perbuatan yang sangat buruk. Buruk menurut pandangan agama dan buruk menurut pandangan nalar, itu kalau fahisyah. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada suatu masyarakat yang mendahului kamu dalam perbuatan itu. Boleh jadi ada orang per orang, tapi suatu masyarakat secara umum melakukannya tanpa malu-malu, itu kaum Nabi Lut yang pertama. Kamu adalah orang yang melampaui batas. Batas apa yang dia lampaui? Batas kemanusiaan. Bahkan batas kebinatangan. Binatang itu tidak campur kecuali betinanya. Ini campur sejenis. Sekarang pun ada itu ya di beberapa negara. Itu keluar dari batas kemanusiaan dan batas ini. Permasalahan homoseksual ini begitu penting. Bahkan kelak kaum Nabi Lut akan mendapatkan hukuman seperti kaum-kaum lain yang menyembah berhala. Padahal jenis dosa yang mereka lakukan berbeda. Hal ini menunjukkan perkara tersebut begitu serius bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga ia dinamai sebagai fahisyah, atau tindakan yang sangat buruk dan sebelumnya belum pernah dilakukan oleh seluruh makhluk hidup dimanapun di dunia ini. Dalam konteks pelanggaran terhadap fitrah seksual, sanksinya antara lain apa yang dikenal dewasa ini dengan sebutan penyakit AIDS. Penyakit ini pertama kali ditemukan di New York, Amerika Serikat pada tahun 1979 pada seorang yang ternyata melakukan hubungan seksual secara tidak normal. Kemudian juga ditemukan pada orang-orang lain dengan kebiasaan seksual serupa. Penyebab utama AIDS adalah hubungan yang tidak normal tersebut. Inilah yang disebut fahisyah di dalam Al-Quran. Bahkan Quraisy Shihab menyatakan bahwa keburukan paling besar setelah kemusyrikan dan tiada taranya dari kaum Nabi Lut adalah homoseksual. Setelah sekian lama tinggal dan berdakwah di kota Sodom, umat Nabi Lut bukannya memperbaiki diri, malah mereka semakin menjadi-jadi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Karena mereka bersikeras melakukan keburukan-keburukan itu dan menolak untuk bertaubat, Nabi Lut mengancam mereka dengan malapetaka yang menyakitkan. Namun ancamannya tidak membuat kaum Nabi Lut terhenti, malah membuat mereka semakin menjadi-jadi, angkuh dan tertantang. Dalam kurun waktu tertentu, Nabi Lut meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena masalah ini terus berlanjut dan mereka malah semakin tekun berbuat keburukan, maka Nabi Lut berdoa, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Nabi Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Menurut Al-Tabari, doa Nabi Lut dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Nabi Lut melawan kaumnya yang durhaka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril dan 2 malaikat lainnya, yang diketahui bahwa 2 malaikat lainnya adalah Mikail dan Israfil. Saat ingin memasuki kota tersebut, putri Nabi Lut yang tidak menyadari bahwa ketiga orang yang menemuinya itu adalah malaikat kemudian melarang mereka dengan alasan takut terhadap apa yang mungkin akan dilakukan oleh umat ayahnya. Namun kemudian 3 malaikat itu dapat bertemu dengan Nabi Lut secara diam-diam dan hanya diketahui oleh keluarganya saja. Sayangnya, istri Nabi Lut pergi dan memberitahukan orang-orang bahwa di rumah Nabi Lut ada 3 orang pria yang belum pernah terlihat dan begitu tampan. Ketika para laki-laki itu sampai di rumah Nabi Lut berkata, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang, takutlah kepada Allah dan jangan memperhinakan para tamuku. Apakah tidak ada orang yang lurus di antara kalian? Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu untuk memberi keramah tamahan, menerima tamu kepada laki-laki? Sesungguhnya engkau telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu,
Dan sesungguhnya engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Ketika Nabi Lut telah kehilangan semua harapannya dan sudah tidak tahan lagi dengan situasi tersebut, maka para malaikat itu berkata, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Setelah Nabi Lut menyadari bahwa para tamunya adalah utusan Allah dan telah dikirim untuk menghancurkan umatnya, kemudian dia berkata, hancurkanlah mereka segera. Dan ketika waktu penghancuran yang ditentukan tiba, Jibril mengangkat negeri mereka dengan sayapnya, dan dia mengangkat negeri Sodom begitu tinggi hingga penduduk surga dapat mendengar kokok ayam jantan dan gonggongan anjing dari negeri Sodom. Setelah itu kemudian Jibril membalikan kota mereka dan menghujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Setelah penduduk Sodom dimusnahkan, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kota-kota dan nama-nama mereka dihapuskan dari muka bumi. Mereka menjadi bagian di antara bangsa-bangsa yang keberlangsungannya ditutup karena telah melakukan kerusakan. Nabi Lut kemudian pergi menemui Nabi Ibrahim. Sesampainya di sana, dia menceritakan kepada Nabi Ibrahim tentang kisah umatnya. Dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan bahwa Nabi Ibrahim sudah mengetahui cerita tersebut. Setelah peristiwa itu, Nabi Lut sebagaimana Nabi Ibrahim terus melanjutkan dakwah mereka, menyeru orang-orang agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami tinggalkan darinya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal.